Hidup adalah tarian antara dua kutub yang tampaknya berlawanan, terang dan gelap, baik dan buruk, keberhasilan dan kegagalan. Kita cenderung mencari kepastian, ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tetapi kehidupan tidak sesederhana itu. Segala sesuatu memiliki dua sisi, dan seringkali keduanya benar sekaligus. Bayangkan mata uang, satu sisi adalah kebaikan, sisi lainnya adalah keburukan. Namun, apakah kita bisa mengatakan bahwa satu sisi lebih penting daripada yang lain? Tidak. Tanpa salah satu sisi, mata uang itu kehilangan nilainya. Begitu pula dalam kehidupan, kita tidak dapat benar-benar memahami kebahagiaan tanpa pernah merasakan kesedihan, dan kita tidak dapat merasakan kemenangan tanpa pernah merasakan kegagalan. Kebenaran, sebagaimana kita pahami, hanyalah potongan dari realitas yang lebih besar. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran seringkali hanyalah sebagian kecil dari perspektif yang lebih luas. Seorang filsuf pernah berkata, kebohongan adalah setengah kebenaran yang dibalik. Dengan kata lain, apa yang tampak salah bagi kita mungkin merupakan kebenaran dari sudut pandang lain. Paradoks ada di mana-mana. Air yang terlalu dingin bisa membakar, begitu pula api yang terlalu panas. Cinta yang berlebihan bisa berubah menjadi belenggu. Begitu juga dengan kebebasan yang tanpa batas bisa berubah menjadi keterasingan. Ekstrim bertemu, dan pemisahan yang kita buat antara satu hal dan lainnya hanyalah ilusi. Memahami dualitas ini bukan berarti kita harus menyerah pada kebingungan, melainkan mengembangkan kebijaksanaan. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan tidak harus selalu ini atau itu, kita mulai melihat ini dan itu sebagai sebuah kesatuan. Dari sini, lahirlah kebijaksanaan sejati, kesadaran bahwa kehidupan bukan tentang memilih sisi mana yang benar, tetapi tentang memahami bahwa keduanya adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar. Kunci kehidupan bukanlah menolak salah satu sisi, tetapi merangkul keduanya. Saat kita menerima dualitas, kita tidak lagi melihat hidup sebagai pertempuran, melainkan sebagai harmoni yang menari dalam keseimbangan. Keberhasilan adalah tarian halus antara keinginan yang membara dan pelepasan yang penuh kepercayaan. Kita diajarkan bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus menginginkannya dengan segenap hati, berjuang tanpa henti, dan tidak menyerah. Namun, kenyataannya, dunia ini tidak hanya bergerak dengan kekuatan kemauan semata. Ada ritme tak kasat mata yang mengatur segala sesuatu. Burning desire, atau keinginan membara, adalah percikan awal yang menggerakkan roda kehidupan. Itu adalah dorongan batin yang mendorong seorang seniman untuk terus melukis meskipun belum ada yang mengakui karyanya. Itu adalah api yang membuat seorang pemimpi tetap bertahan meskipun jalan tampak buntu. Tanpa keinginan ini, kita tidak akan memiliki arah, tidak akan memiliki alasan untuk bertindak. Namun, ada paradoks dalam manifestasi. Jika kita hanya fokus pada keinginan tanpa memahami seni pelepasan, kita akan terjebak dalam ketegangan. Kita menjadi begitu terikat pada hasil sehingga rasa takut dan kecemasan menghalangi kita dari keajaiban yang seharusnya datang. Inilah mengapa detachment atau pelepasan sama pentingnya. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah percaya bahwa setelah kita melakukan bagian kita, alam semesta akan melakukan bagiannya. Seperti seorang petani yang menanam benih, dia tidak perlu berdiri di atas tanah dan berteriak agar tanaman tumbuh lebih cepat. Dia merawatnya, tetapi dia juga memahami bahwa ada proses alami yang tidak bisa dipaksakan. Keseimbangan antara keinginan dan pelepasan inilah yang membawa keberhasilan sejati. Jika kita hanya menginginkan tanpa bisa melepaskan, kita akan tenggelam dalam frustrasi. Jika kita hanya melepaskan tanpa keinginan, kita kehilangan arah. Ketika kita menggabungkan keduanya, bertindak dengan niat penuh, lalu menyerahkan hasilnya dengan kepercayaan, hidup mulai mengalir dengan cara yang mengejutkan. Manifestasi bukanlah tentang memaksa, tetapi tentang selaras dengan arus kehidupan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu dengan begitu mendalam hingga waktu terasa menghilang? Mungkin saat menulis, bermusik, melukis, atau bahkan berbicara dengan seseorang yang benar-benar menginspirasi Anda.
Dalam momen-momen itu, tidak ada gangguan, tidak ada keraguan, hanya Anda dan aktivitas yang menyatu dalam harmoni sempurna. Inilah yang disebut flow. Flow adalah keadaan optimal di mana kita tenggelam sepenuhnya dalam apa yang kita lakukan. Pikiran sadar berhenti mengkritik, ego menghilang, dan hanya ada kesadaran murni yang bergerak dengan keanggunan. Dalam kondisi ini, seorang atlet merasakan tubuhnya bereaksi tanpa berpikir, seorang musisi membiarkan jari-jarinya menari di atas alat musik, dan seorang penulis merasa seolah kata-kata mengalir dengan sendirinya. Rahasia flow terletak pada keseimbangan antara tantangan dan keterampilan. Jika tugas terlalu mudah, kita bosan. Jika terlalu sulit, kita frustrasi. Namun, ketika tantangan sedikit lebih tinggi dari keterampilan kita terdorong untuk tumbuh, untuk menyatu dengan momen, untuk sepenuhnya hadir. Kondisi ini bukan sekadar kebetulan. Kita bisa menciptakan flow dengan beberapa prinsip sederhana sebagai berikut. Usarwani menentukan tujuan yang jelas. Ketika kita tahu apa yang ingin kita capai, kita lebih mudah masuk ke dalamnya. 2. Menghilangkan gangguan. Flow hanya muncul saat kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas tanpa interupsi. 3. Melepaskan ekspektasi. Ketika kita tidak terlalu khawatir tentang hasil akhir, kita lebih terbuka terhadap kreativitas dan spontanitas. Flow adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ini adalah saat di mana kita merasa paling hidup, paling otentik, dan paling terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi, alih-alih memaksakan diri untuk selalu bekerja keras, belajarlah untuk mengalir. Sebab dalam aliran itulah keajaiban terjadi. Kita sering berpikir bahwa hidup kita ditentukan oleh tindakan sadar, keputusan yang kita buat, rencana yang kita susun, dan usaha yang kita lakukan. Namun, di balik layar, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengarahkan hidup kita, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah gudang keyakinan, pola pikir, dan emosi yang telah tertanam sejak lama. Ia bekerja tanpa kita sadari, membentuk cara kita merespons dunia, memilih peluang, dan bahkan menentukan keberhasilan atau kegagalan kita. Jika di dalamnya tersimpan ketakutan, keraguan, atau perasaan tidak layak, maka itu akan tercermin dalam realitas kita, tanpa kita sadari. Inilah sebabnya mengapa membersihkan pikiran bawah sadar adalah langkah penting dalam menciptakan hidup yang kita inginkan. Kita tidak bisa sekadar berpikir positif di permukaan sementara jauh di dalam ada keyakinan yang bertentangan. Seperti seorang pelaut yang berusaha mengarahkan kapalnya, tetapi angin bawah laut justru membawa ke arah yang berlawanan. Bagaimana kita bisa mengakses dan mengarahkan pikiran bawah sadar? Berikut caranya. 1. Kesadaran dan pengamatan diri. Perhatikan pola pikir dan reaksi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada ketakutan atau keyakinan yang menghambat Anda? 2. Visualisasi dan afirmasi. Pikiran bawah sadar menerima gambar dan kata-kata berulang sebagai realitas. Bayangkan keberhasilan Anda dengan jelas dan ucapkan afirmasi yang mendukung pertumbuhan Anda. 3. Meditasi dan relaksasi. Ketika kita rileks, pikiran bawah sadar lebih terbuka untuk menerima perubahan. Momen sebelum tidur dan setelah bangun adalah waktu terbaik untuk menanamkan sugesti positif. Saat kita membersihkan ketakutan dan keterbatasan dari pikiran bawah sadar, inspirasi mulai mengalir dengan lebih alami. Ide-ide brilian muncul tanpa usaha berlebihan, intuisi menjadi lebih tajam, dan kita mulai merasakan flow dalam hidup. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam kita. Jika ingin mengubah realitas, mulailah dari dalam. Dalam dunia yang selalu berubah, siapa yang mampu bertahan? Apakah mereka yang berpegang teguh pada rencana tanpa kompromi, atau mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan? Jawabannya jelas, keberhasilan bukan milik yang paling kuat, tetapi milik mereka yang paling fleksibel. Kita hidup dalam realitas yang dinamis, di mana ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian. Orang-orang sukses, pemimpin visioner, atlet hebat, seniman brilian, bukan mereka yang selalu mengikuti satu strategi kaku,
melainkan mereka yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berubah arah. Mereka seperti air, kuat karena mampu beradaptasi, mengalir melewati hambatan, dan menemukan jalannya sendiri. Fleksibilitas bukan berarti tidak memiliki prinsip atau arah. Sebaliknya, ia adalah seni memahami kapan harus berpegang teguh dan kapan harus melepaskan. Lihatlah dunia komunikasi. Seseorang yang hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri akan kesulitan membangun hubungan yang mendalam. Sebaliknya, mereka yang mampu melihat dari berbagai perspektif akan lebih mudah menjalin koneksi yang bermakna. Bagaimana kita bisa mengembangkan fleksibilitas dalam kehidupan? Langkah pertama adalah melepaskan ego. Tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Kadang, perubahan adalah berkah tersembunyi yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Langkah kedua adalah berlatih mendengar dengan empati. Dalam komunikasi, pemahaman lebih penting daripada sekadar ingin menang. Dengarkan tanpa buru-buru menyela, dan Anda akan menemukan wawasan baru. Langkah ketiga adalah menerima ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan. Hidup bukanlah garis lurus, tetapi serangkaian belokan yang mengajarkan kita kebijaksanaan. Pada akhirnya, keberhasilan sejati adalah tentang bagaimana kita merespons dunia yang terus berubah. Dengan fleksibilitas, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menemukan peluang di balik tantangan, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, bersiaplah untuk menyesuaikan layar kapal Anda saat angin berubah. Bukan kekakuan yang membuat kita maju, melainkan kemampuan untuk menari bersama kehidupan. Segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam siklus. Siang berganti malam, pasang surut datang dan pergi. Musim berubah dari dingin ke hangat, dan kehidupan sendiri berdenyut mengikuti ritme yang tak terelakkan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi alam, tetapi juga bagi manusia. Hidup kita dipandu oleh pola naik dan turun, pertumbuhan dan istirahat, ekspansi dan kontraksi. Namun, seringkali kita berusaha melawan ritme alami ini. Kita ingin terus bergerak maju tanpa henti, mengejar kesuksesan tanpa memberi diri kita waktu untuk bernapas. Kita memaksakan pertumbuhan tanpa memahami bahwa setiap fase kehidupan memiliki tempatnya sendiri. Seperti tanaman yang butuh waktu untuk berakar sebelum bertunas, kita pun membutuhkan momen-momen refleksi sebelum kembali melangkah. Mereka yang memahami prinsip ini tidak akan terjebak dalam frustrasi saat segala sesuatunya tampak melambat. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari siklus yang lebih besar, fase diam sebelum loncatan baru terjadi. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang tahu kapan harus berhenti dan menyesuaikan ritme. Bagaimana kita bisa selaras dengan siklus kehidupan? Berikut caranya. 1. Belajar dari alam. Perhatikan bagaimana alam bekerja dalam harmoni dengan siklusnya sendiri. Kita juga perlu menghormati siklus energi, produktivitas, dan istirahat dalam hidup kita. 2. Tidak terburu-buru. Tidak stagnan. Ketika waktunya bertindak, lakukan dengan penuh semangat. Ketika waktunya berhenti, beristirahatlah tanpa rasa bersalah. 3. Menggunakan masa jeda untuk refleksi. Dalam keheningan, wawasan terdalam muncul. Jangan takut pada saat-saat diam. Justru di sanalah benih perubahan sejati tumbuh. Kita tidak bisa memaksakan musim semi datang lebih cepat, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ketika kita selaras dengan ritme kehidupan, kita tidak lagi merasa terombang-ambing oleh perubahan, kita justru menari bersamanya. Energi mengalir kemanapun perhatian diarahkan. Ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan realitas yang membentuk kehidupan kita setiap saat. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini akan memperkuat pengalaman yang kita alami. Jika kita terus-menerus fokus pada ketakutan dan kekurangan, itulah yang akan kita lihat di sekitar kita. Sebaliknya, jika kita mengarahkan perhatian pada peluang, pertumbuhan, dan kelimpahan, hidup mulai mencerminkan hal-hal tersebut. Namun, ada jebakan yang seringkali tidak kita sadari. Terlalu fokus pada hasil hingga melupakan perjalanan. Kita begitu terobsesi dengan tujuan akhir,
kesuksesan, kekayaan, hubungan ideal, hingga kita kehilangan keindahan yang ada di setiap langkah proses. Hasil yang kita inginkan menjadi bayangan yang terus menjauh, karena kita tidak benar-benar hadir dalam perjalanan mencapainya. Keseimbangan antara fokus dan keterbukaan adalah kunci manifestasi yang sejati. Fokus memberi kita arah, tetapi keterbukaan memungkinkan kita melihat jalan-jalan tak terduga yang mungkin lebih baik daripada yang kita rencanakan. Bagaimana kita bisa mengarahkan energi dengan lebih efektif? Langkah pertama adalah, jadilah sadar terhadap apa yang menyita perhatian Anda. Apakah Anda lebih banyak berpikir tentang kekurangan atau peluang? Apa yang Anda beri energi setiap hari? Langkah kedua adalah, tetap hadir dalam perjalanan. Visualisasi masa depan itu penting, tetapi jangan biarkan ia mencuri kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Langkah ketiga adalah, percayalah pada proses. Alam semesta tidak bekerja dengan cara yang linier. Kadang keajaiban datang dari arah yang tidak kita sangka. Pada akhirnya, manifestasi bukan hanya tentang menginginkan sesuatu dengan kuat. Itu adalah tentang menghidupi energi dari apa yang kita inginkan, sekarang juga. Ketika kita benar-benar selaras dengan impian kita tidak sekadar mengejarnya, kita menjadi magnet bagi segala sesuatu yang mendukungnya. Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, seringkali kita memperlakukannya sebagai musuh, sesuatu yang harus dikendalikan, ditekan, atau dihindari. Kita takut pada kesedihan, cemas terhadap masa depan, dan marah pada keadaan yang tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi semakin kita melawan emosi, semakin kuat cengkeramannya dalam diri kita. Stres, kecemasan, dan penyesalan muncul karena terlalu terikat pada masa lalu atau masa depan. Kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sudah terjadi atau khawatir berlebihan tentang hal-hal yang belum terjadi. Padahal, kehidupan terus bergerak, terlepas dari apakah kita siap atau tidak. Ketika kita terlalu berusaha mengendalikan segala hal, kita justru kehilangan kendali atas diri sendiri. Jalan keluar bukanlah menekan emosi, melainkan mengamatinya dengan kesadaran penuh. Seperti awan di langit, emosi datang dan pergi. Jika kita bisa melihatnya tanpa melekat atau terjebak di dalamnya, kita mulai memahami bahwa kita bukanlah emosi kita. Bagaimana cara menghadapi emosi tanpa menjadi korban darinya? Langkah pertama adalah, sadari kehadiran emosi tanpa menghakimi. Alih-alih berkata, saya marah, katakan, saya sedang mengalami perasaan marah. Ini menciptakan jarak antara diri Anda dan emosi yang muncul. Langkah kedua adalah bernapas dan biarkan mengalir. Jangan menahan atau melawan. Izinkan emosi hadir, rasakan, dan perhatikan bagaimana ia berubah seiring waktu. Langkah ketiga adalah percayakan hidup untuk berjalan sebagaimana mestinya. Tidak semua hal perlu dikendalikan. Kadang, keindahan muncul justru saat kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Pada akhirnya, keberhasilan sejati lahir dari keseimbangan antara disiplin, kesabaran, dan kepercayaan pada proses. Ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya, bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Di tengah kesibukan dunia, kita sering terjebak dalam hiruk-pikuk pikiran yang tidak ada habisnya. Masa lalu menarik kita ke dalam penyesalan, sementara masa depan membayangi kita dengan ketidakpastian. Akibatnya, kita jarang benar-benar hadir dalam kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Meditasi adalah jembatan yang membawa kita kembali ke momen kini, tempat ketenangan dan kebijaksanaan sejati berada. Banyak yang mengira meditasi adalah sekadar duduk diam dan mengosongkan pikiran. Namun, lebih dari itu, meditasi adalah latihan untuk mengamati diri sendiri dengan kesadaran penuh, mengamati pikiran tanpa terjebak di dalamnya, merasakan napas tanpa mengubahnya, dan menerima setiap momen sebagaimana adanya. Saat kita benar-benar hadir, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah berada di luar sana, melainkan di dalam diri kita sendiri. Inilah alasan meditasi membantu kita memanifestasikan kehidupan yang lebih baik. 1. Melepaskan beban masa lalu.
Meditasi bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima. Ketika kita berhenti berjuang melawan apa yang sudah terjadi, kita menciptakan ruang untuk sesuatu yang baru. 2. Menjaga keseimbangan antara keinginan dan ketenangan batin. Tanpa kesadaran, keinginan berubah menjadi obsesi. Dengan meditasi, kita belajar merasakan keinginan tanpa keterikatan yang berlebihan. Ketiga, menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan. Inspirasi dan intuisi seringkali muncul dalam keheningan. Saat pikiran tenang, solusi yang kita cari tiba-tiba menjadi jelas. Pada akhirnya, meditasi bukan hanya praktik, melainkan cara hidup. Ini adalah seni untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menikmati perjalanan tanpa terbebani oleh masa lalu atau masa depan. Ketika kita selaras dengan diri sendiri, kehidupan pun mulai berjalan dengan lebih harmonis. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dikejar, tersembunyi di balik pencapaian, kekayaan, atau hubungan yang sempurna. Kita berpikir, aku akan bahagia jika, atau aku akan puas setelah. Namun, semakin kita mengejar kebahagiaan di luar diri, semakin ia terasa menjauh. Kehidupan eksternal hanyalah cerminan dari kondisi batin kita. Jika kita terus mencari kebahagiaan di masa depan, kita akan selalu merasa ada yang kurang, bahkan ketika semua yang kita inginkan telah tercapai. Namun, jika kita dapat menemukan kebahagiaan dalam momen sekarang, kita akan menyadari bahwa kepuasan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada cara kita melihat dan mengalami hidup. Berikut cara agar kita bisa menemukan kebahagiaan di saat ini. 1. Berhenti mengikat kebahagiaan pada hasil. Kita sering berpikir bahwa sukses, pengakuan, atau cinta akan membuat kita bahagia. Padahal, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan kondisi batin yang bisa kita ciptakan sekarang juga. 2. Hargai perjalanan, bukan hanya tujuan. Jika kita hanya fokus pada pencapaian, kita kehilangan keindahan setiap langkah yang kita jalani. Hidup adalah serangkaian momen berharga yang sering terabaikan karena kita terlalu sibuk mengejar masa depan. 3. Sadari bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang nyata. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum datang. Satu-satunya tempat di mana kita benar-benar bisa mengalami kebahagiaan adalah di sini dan sekarang. Kedamaian dan kepuasan sejati muncul ketika kita menerima kehidupan sebagaimana adanya, tanpa syarat. Ketika kita berhenti menunggu alasan untuk bahagia dan mulai melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki, kebahagiaan yang kita cari selama ini ternyata selalu ada di dalam diri kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.